Nah di hari itu tiba-tiba ada ketawa itu tuh, oh shit man. Jadi ketawa cewek, pure cewek. Ya, ada yang jagain di situ. Gue merinding beneran, panas nih jadinya, gue takut. Cerita misteri ada di sekitar. Halo, gue Dargo. Jadi hari ini gue mau berbagi cerita, khususnya untuk cerita horor yang pernah gue alami selama hidup gue. Jadi di suatu hari dulu, mungkin sekitar tahun 2005 ya atau 2003 lah, sekitar gitu. Kalau gue masih ingat itu di hari Rabu waktu itu. Kan secara pastinya sih sebenarnya gue masih nggak terlalu ingat gitu. Jadi waktu dulu itu gue kecil kan ngaji di musola. Itu musolanya itu nggak jauh dari rumah gue. Ya seperti biasa aja, gue berangkat terus gue ngaji itu, pulang sekitar jam 8 atau setengah 9 baru selesai. Ya namanya di kampung kan, kalian tahu sendiri itu jalanannya sepi dan segala macamnya. Tapi zaman dulu tuh gue nggak ada rasa takut sama sekali. Jadi ya pulang ngaji, kita banyak orang teman-teman pisah ke arah rumah masing-masing. Gue pulang, dan kalau pulang ke rumah gue itu harus ngelewatin kali, jadi gue harus lewat jembatan terus deket sama kalinya. Dan di situ gue pulang lewat pintu belakang, terus coba, biasanya itu pintu belakang itu nggak terkunci itu. Dan hari-hari biasa gue masuk lewat pintu belakang, terus sampai setiap hari begitu berulang. Dan di hari itu tiba-tiba gue nggak tahu, nyokap gue lupa atau gimana, itu tuh pintunya dikunci. Dan gue nggak tahu itu alasan dikunci apa, karena selama ini seumur hidup gue, seumur hidup gue itu nggak pernah pintu belakang itu dikunci. Selama belum malam, belum kita tidur itu biasanya masih bisa dibuka. Tapi di hari itu pintunya dikunci. Dan hari Rabu malam Kamis ya, yang notabene gue nggak ngerasa apa-apa, karena biasanya kalau di kampung itu kan orang cerita-cerita malam Jumat itu malam menyeramkan, tapi itu malam Kamis, jadi gue ngerasa harusnya sih biasa aja. Di malam itu karena pintu dikunci dan notabene rumah gue pinggir jalan, kalau nyokap gue nonton TV di depan, diketok itu nggak denger. Nah di situ terjadi sesuatu yang gue merinding. Jadi tiba-tiba gue mau buka pintu, gue dorong pintu, itu tuh nggak bisa kebuka, nggak tahu kenapa. Ternyata yang dikunci itu. Gue ketok lah, panggil nyokap gue ketok, tok 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 tok, nggak dibuka-buka, mungkin dia nggak dengar kali ya. Gue ketok-ketok sampai beberapa kali, bahkan cukup lama. Dan bodohnya lagi, kenapa gue nggak lewat depan aja gitu ya. Di situ udah sepi, musola udah tutup, udah dimatiin lampunya, dan dari tempat gue udah kelihatan kalau udah nggak ada orang. Gue masih ketok 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 tok 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 tok, gue panggil nyokap gue, tok 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 tok. Tiba-tiba itu tuh ada yang ketawa. Gue nggak tahu siapa yang ketawa itu. Gue sampai gue merinding. Gue sampai sampai gue ulang, gue tanya siapa boy, siapa, sampai gue tanya begitu, nggak ada yang jawab, dia cuma ketawa. Dan gue masih ketok-ketok lagi, gue ketok ulang, pokoknya gue ketok-ketok sampai yang tadinya agak pelan sampai gue kencang banget. Akhirnya muncullah suara itu, gue diketawain. Dan gue sampai hari ini masih merinding kalau ingat-ingat itu ya, karena seumur hidup gue nggak pernah ngerasain apa-apa gitu. Maksudnya terkait dengan hal mistis itu gue nggak pernah ngerasain itu, dan gue nggak pengen ngerasain itu. Gue percaya itu ada, tapi gue nggak pengen tahu gitu. Jadi silahkan kalian hidup dengan cara kalian sendiri, jangan ganggu gue juga nggak mau ganggu kalian gitu. Nah di hari itu tiba-tiba ada ketawa itu tuh, oh shit man. Satu kali gue tanya, siapa? Diketawa lagi. Gue tanya dengan nada yang lebih kencang lagi, woi siapa?
sampai 3 kali. Gue merinding bener. 3 kali gue harus teriak sekenceng-kencengnya, gue manggil nyokap gue gedor pintunya yang sekenceng-kenceng mungkin. Akhirnya nyokap gue ke belakang dan bukain pintu buat gue masuk gitu. Gue bilang gue takut ada yang ketawa di belakang apa segala macam. Tapi gue gak ceritain detail ke nyokap gue karena ya gimana ya, takutnya jadi semua orang takut di rumah itu gitu. Jadi gue pendam sendiri, gue gak pernah cerita sama siapapun. Akhirnya besok-besoknya gue lebih hati-hati lagi. Kalau pulang, gue lewat pintu depan. Pokoknya gue udah, kalau nggak pas berangkat ngaji, gue harus pesan ke nyokap gue jangan dikunci pintu belakangnya gitu. Dan kalau memang takut, jangan jangan nantangin gitulah istilahnya. Jadi kalau memang takut, jangan nantangin, jangan kalau pulang ya udah jangan nengok ke belakang apa segala macam yang kayak gitu gitu. Padahal dari omongan abang gue kayak gitu, sebenarnya itu lebih nambah lagi ketakutan gue gitu. Jadi dia bilang itu, sebenarnya itu ada di depan rumah gue. Bilangnya seperti itu. Bilangnya begitu, ada di depan rumah. Jadi gue selalu dibilangin kalau pulang dari manapun apa segala macam, kalau memang takut langsung baca. Apa surat-surat yang bisa gue baca silahkan dibaca, terus istilahnya bilang aja sama alam sama sekitar kalau gue takut, jangan ganggu gue, tolong, disuruh bilang begitu. Dan satu hari pas gue udah cukup dewasa, gue udah SMA waktu itu kalau nggak salah ya, gue udah SMA, gue udah pergi naik motor sendiri. Sempet ada sesuatu hal lagi juga itu di depan rumah. Karena kalau yang waktu itu kan sebelumnya yang gue kecil itu ada di belakang rumah. Nah ini yang di depan rumah, jadi gue pulang sekolah, itu kan ada main apa segala macam. Terus akhirnya gue pulangnya malam, itu sekitar jam 10 atau jam 11. Kalau di kampung itu kan jam 10 itu, jangankan jam 10, jam 9 itu suasana udah sepi banget. Itu dengan lampu yang seadanya, terus kondisi lingkungan yang benar-benar sepi. Kalau di perkotaan kan kita bisa lihat ada tukang nasi goreng, tukang apa segala macam, di sana nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar udah tinggal lampu yang ada di depan rumah masing-masing, dan yaudah sama orang yang ada aja. Kalau ada orang lewat ya gue masih istilahnya ngerasa lebih aman, tapi kalau nggak ada orang lewat ya gue ngerasa nggak aman gitu. Ingat-ingat, dan gue masih inget banget, ini nggak usah pakai inget-inget. Lo tau ketawanya kayak gimana? Ketawanya itu ketawa cewek. Dan lagi-lagi gue merinding. Astagfirullahaladzim. Jadi ketawa cewek, pure cewek. Ya, kalian pasti paham lah. Bunyinya begitu, ketawa biasa ketawa gitu. Jadi kayak gue nggak ditegur apa-apa, dia cuman ketawa aja gitu. Ketawa, dan itu cukup jelas banget di kuping gue, yang nggak bisa gue elak gitu loh. Masalahnya itu berulang. Kalau dia ketawa cuma sekali, mungkin abis itu gue teriak dia nggak ketawa, mungkin gue agak tenang dikit ya. Ini ketawanya berulang. Gue nggak tahu itu sebenarnya orang ngerjain gue atau apa gitu. Tapi kalau memang kerjaan gue sih seniat itu ya. Maksudnya kenapa gue nggak bisa tahu kalau ada orang yang ikutin gue di belakang gitu. Dan alhamdulillahnya juga, yang tadi gue bilang, gue percaya akan hal ini. Cuman gue nggak mau tahu istilahnya. Nggak mau tahu, gue nggak mau ngelihat dan segala macam gitu. Jadi didengerin gitu aja gue udah dengkul gue rasanya udah mau copot itu waktu itu. Jadi waktu gue pulang dari sekolah itu kan gue udah pulang malam sekitar jam 11-an gitu. Dan gue ingat kata abang gue, kalau pokoknya intinya kalau gue ngerasa sesuatu yang di perasaan dan di otak gue ada yang nggak beres di depan rumah gue, dia bilang gue suruh izin, dan gue harus bilang kalau gue takut, jangan ganggu. Karena dari cerita abang gue itu tuh bilangnya ada aduh. Jadi ada yang jagain di situ.
dia sempat ngejelasin wujudnya kayak gimana. Gue takut, gue takut sih. Gak, udah. Pokoknya intinya ada di situ. Gue nggak tahu ngejelasinnya gimana. Pokoknya intinya wujudnya udah tua. Jadi gue harus istilahnya izin dengan hormat baca ayat-ayat istilahnya. Terus gue harus izin gue bilang kalau gue takut tolong jangan digangguin, yang kayak gitu sih. Jadi ya gue selalu kayak begitu. Tapi alhamdulillahnya di depan rumah selama hidup gue sering pulang malam, pulang pagi buta bahkan gitu. Alhamdulillah gue nggak pernah ada gangguan apa-apa lagi. Dan untuk yang di belakang rumah pun sebenarnya karena semenjak hari itu yang gue masih kecil itu, gue udah nggak pernah lagi lewat belakang rumah di malam hari. Kecuali itu gue sama nyokap gue atau sama abang gue, mungkin gue masih bisa lewat situ. Dan cerita ini cukup ngena sama gue sampai hari ini. Dan mudah-mudahan gue sih nggak pernah berharap ya buat tahu lebih detail tentang hal-hal yang kayak gini. Tapi ya inilah cerita mistis gue.